Assalamualaikum Bu Suci. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Pak Bedi bagaimana Pak Bedi? Alhamdulillah sehat juga Bu. Hari ini Bu ya, sebelum melaksanakan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, mari Pak, silakan. Siap pertanyaannya Bu? Siap Pak. Pertama, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Baik Ibu pada coach, kemudian coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur kita, apa belum? Iya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching. Iya Pak. Di antaranya ada kemitraan, kemudian ada kreatif, kemudian juga ada memaksimalkan potensi. Iya Pak. Ya. Nah, 3 konsep ini tadi ya, Bu, ya. Bisa sesuaikan Pak. Siap pertanyaan yang pertama? Insya Allah. Mari Pak. Silakan. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Pada proses coaching kali ini, potensi yang akan saya kembangkan itu Pak, yang pertama adalah mendengarkan aktif Pak. Ya betul. Yang kedua, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Lalu yang ketiga, kehadiran penuh Pak. Itu yang akan saya kembangkan Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua ya Bu Suci ya, potensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin dicapai atau diobservasi? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu ada 2 Pak. Dari Ada 2 ya, Bu, ya? tadi ya betul, ada 2, yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Berkualitas ya, Bu, ya, Betul pertanyaannya. ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga ya Bu ya, Silakan Pak. indikator ya Bu ya. Iya betul. Indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan tentunya saya ingin pada saat saya memberikan pertanyaan Pak, saya ingin pertanyaan-pertanyaan itu bisa menggali cerita dari coachee saya Pak, ya, sehingga mereka bisa menceritakan permasalahan mereka secara gamblang lalu menemukan solusinya sendiri nanti Pak. Iya. Nah itu ya. Tapi solusinya Ya, itu harus dari ya, coach, betul, Pak. coachnya Ya, sendiri ya Bu karena ya. mereka yang tahu kondisi mereka sendiri, permasalahan itu datang dari mereka sendiri, tahu tentang kondisi kenapa masalah itu terjadi Pak. Jadi nanti lebih baik solusinya juga mereka sendiri yang menemukan. Berarti coachnya itu membuat banyak pertanyaan ya Bu ya, biar muncul dari Iya, coachnya sendiri. agar tergali ya Pak. Demikian Bu ya, praobservasi kali ini. Silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya dengan baik, Ya. dengan semangat, tetap happy, bahagia dan tetap mendengarkan curhatan dari Iya. coachingnya Bu ya. Pak, iya ya. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bu Putri. Bagaimana Bu Putri keadaannya? Ya, alhamdulillah saya baik, sehat Ibu. Alhamdulillah ya. Ya, cuman gimana ya Bu? Ada apa ini? Kiranya saya Bu Suci ada waktu nggak buat saya? Iya Bu. Kebetulan jam ini saya kosong Bu. Ya, Ada yang bisa saya bantu Bu? Ada masalah mungkin? iya ini sebenarnya masalah saya sih Bu, masalah sekolah, anak-anak di kelas. Khususnya buat saya sendiri. Iya. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam membimbing anak itu biar bisa membaca, artinya juga lancar membacanya. Oh iya.
terkait itu di kelas saya itu ada beberapa anak Bu yang lainnya sudah lancar membaca, tetapi ada salah satu anak itu Bu kurang bisa membacanya, kurang lancar. Itu bagaimana ya Bu? Saya kesulitan sekali Bu. Jadi Bu Putri ini ada anak yang kurang bisa membaca, tapi Iya. bisa membaca, cuma Cuma kurang kurang lancar saja Iya, ya Bu ya. gitu, Bu. Masalahnya di sana. Iya betul. Eh, Itu gimana ya Bu? Ya saya susah sekali Bu untuk memecahkan masalah tersebut. Selama ini apa sudah ada usaha Bu untuk mengatasi ini Bu? Ada Bu, saya sudah melakukan strategi pembelajaran yang bermacam-macam, sudah kemudian melakukan metode-metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian saya juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Bu. Padahal saya sudah semua, tapi saya tetap gimana ya Bu, anak itu tetap susah gitu untuk lancar membacanya. Itu gimana ya Bu solusinya? Jadi Bu Putri sudah melakukan beberapa metode pembelajaran untuk peningkatan literasi anak ya Bu Iya, ya, betul, Bu. kemampuan peningkatan Iya, membaca betul. anak ya Bu ya. Tetapi masih ada begitu ya Bu ya? Iya, masih ada beberapa iya, ya Bu ya. iya. Tantangan yang paling besar yang dihadapi Bu Putri itu apa? Tantangannya ya itu Bu, nanti bagaimana ke belakangnya jika anak tersebut itu tetap tidak bisa membaca dan kemudian tantangannya juga pada saat pembelajaran itu nanti anak-anak gimana Bu? Apakah saya harus terfokus sama satu anak tersebut atau saya membiarkan saja anak yang tidak bisa membaca itu saya terfokus sama anak yang bisa membaca saja? Itu tantangan saya, kesulitan saya di sana Bu. Ya padahal kita sebagai guru kan harus memfasilitasi semuanya ya Bu. Nah ya. ya itu Bu, jadinya kan saya tuh susah gitu Bu. Harus memperhatikan semua anak ya, Iya memberikan betul. pembelajaran yang sama, memperhatikan Iya kebutuhan seperti mereka, itu ya. Bu. Kira-kira ada berapa orang itu Bu yang paling sulit itu Bu? Satu Bu. Nah jadi ada siswa saya itu sebenarnya ada beberapa yang kurang lancar, tapi lumayan sih Bu, cara membacanya lumayan. Tapi salah satu ada namanya Ferdi Bu. Nah anak itu susah sekali untuk membaca Bu. Jadi kalau membaca itu tidak cepat Bu. Jadi saya juga nanti kalau mengajarkan anak tersebut waktunya habis untuk Siswa yang lain ya, Bu, ya. siswa yang lain kasihan Iya, gitu iya. Bu. Oh jadi selama ini dengan apa yang Ibu sudah lakukan sudah berhasil meningkatkan kompetensi membaca beberapa anak ya Bu? Iya. Hanya satu ini yang Betul. tertinggal tetap tidak Iya, berjalan Bu. ya Bu ya. Iya, Jadi betul. kompetensinya tetap di tempat ya Bu ya, Iya, begitu ya Bu betul, ya. betul. Seperti kita mengajar itu tidak ada hasilnya begitu Iya, ya Bu ya. iya Bu. Bu Putri apa sudah ini Bu melakukan identifikasi tentang apa penyebabnya anak ini kok jalan di tempat itu Bu? Nah ya itu ya Bu ya, saya pikir ya Bu, saya setelah saya selidiki Bu, anak tersebut itu ternyata kurang perhatian. Enggak sih Bu, tapi kalau dibilang kurang perhatian, dia tinggal sama orang tua. Enggak Bu, ternyata si Ferdi ini orang tuanya ada di luar negeri. Nah jadi dia itu tinggalnya dengan neneknya Bu. Jadi mungkin belajarnya hanya di sekolah ya Bu? Iya mungkin, atau ini kali ya Bu, gimana ya enaknya ya? Atau apa karena neneknya itu sudah lanjut usia, jadi tidak paham apa enaknya saya itu lebihnya ke datang ke rumahnya, apa mungkin seperti itu ya Bu? Ya itu lebih baik itu Bu ya. Oh mungkin seperti itu kali ya Bu ya? Kita mungkin Bu Putri ke sana siapa yang bisa bertanggung jawab gitu Bu untuk meningkatkan kemampuan anak ini membaca. Iya di betul, rumah betul, maksudnya. betul. Oh iya Bu, berarti saya harus Mengontrol di mengidentifikasi rumah. dulu ya Bu ya? Mengontrol di rumah itu siapa yang bisa kan? Iya. Tidak cuma di sekolah Bu. Oh iya Bu, untung saya diingatkan. Berarti saya harus ke rumahnya dulu ya Bu ya? Ke rumahnya dulu, Ya, bisa, Ibu. identifikasi, menanyakan apakah Ferdi ini
di rumahnya diperhatikan atau tidak. Biasanya kan anak-anak kalau diperhatikan itu kan di rumahnya mungkin diberikan les tambahan atau mungkin seperti itu ya Bu ya. Tidak, nanti kan ada peningkatan sedikit. Iya, Ini kan betul. tidak ada peningkatan sama sekali. Betul. Tetap jalan Atau gini Bu, atau saya menanyakan langsung sama kakaknya ya Bu. Kan kakaknya Bisa sekarang ada juga di itu, kelas Bu. 6. Ya, itu bisa juga Bu. Iya ya Bu ya. Jadi seperti itu ya Bu. Jadi saya harus tanya dulu sama kakaknya ya gimana-gimananya. Tapi sebelum saya ke sana apa setidaknya tapi kalau misalnya saya ke rumahnya Bu, nanti dikiranya saya tidak bisa membimbing Ferdi. Enaknya gimana ya Bu ya? Selain itu, Menurut Bu Putri, apa ada solusi lain masih Bu? atau begini Bu, saya memberikan jam pelajaran tambahan khusus sama si Ferdi tersebut. Nah, itu lebih baik itu Bu. Nah, ya itu ya Bu ya. Iya. Kenapa saya tidak terfikirkan itu ya Bu ya? Ya, tapi di rumah tetap harus ada yang melanjutkan kan Bu, tetap harus ada Iya, yang betul melanjutkan. betul. Nah, iya itu Bu. Saya jadinya memberikan materi tambahan, tetapi hanya literasi saja ya Bu ya Iya, kepada Ferdi. hanya kepada Ferdi saja. Iya, di ya. jam setelah Ya, pulang sekolah. sekolah. Iya, betul Bu. Bagaimana Bu? Dari 3 solusi itu yang mana yang mau dijalankan? Saya pertama kali saya mau menjalankan itu dulu Bu. Saya memberikan les tambahan Les dulu. tambahan ya, Bu, ya? Iya, betul. Nah, untuk memberikan les tambahan ini, kira-kira pihak-pihak mana saja yang akan Ibu libatkan? Ya yang jelas saya harus bilang dulu Bu sama orang tuanya. Jadi nanti takutnya biasanya pulang jam 12, Ferdinya pulangnya jam 5. Betul, Bu. Jadi seperti Konfirmasi itu. dulu ya, Bu, ya? Dicari nanti Bu, saya ketemuan pas Ya, kayak betul gitu. Ibu, ya. Takutnya juga kemana-mana Iya ya, Bu, ya, betul, saya jadi sekarang, konfirmasi ya. dulu kepada orang tuanya bahwa si Ferdi mulai hari Senin itu saya beri les tambahan. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Iya Jadi mungkin seperti itu. solusinya Bu Putri akan memberikan les tambahan kepada Si Ferdi. Ferdi ya Bu ya. Iya betul Bu. Nah, ini solusinya sudah Ibu temukan ya Bu. Iya. Gimana menurut Bu Suci? Saya sudah benar ya Bu ya? Ya, menurut saya itu solusi yang terbaik, kita coba dulu ya Bu ya. Kita Iya, usaha iya. dulu untuk memberikan ekstra kepada Betul. Ferdi ya Bu Iya. ya. Saya juga tidak hanya melibatkan itu Bu, orang tuanya Ferdi saja. Saya juga Harus izin juga harus. Bu ya. Iya, selain izin, saya juga harus ada teman lah Bu untuk Iya, berkolaborasi. iya, betul. Nanti kalau memang ini boleh nggak Bu saya melibatkan Bu Suci? Oh, boleh. Ya, Jadi saya nanti di bantu. sekolah saya bisa sharing gitu Iya, Bu betul, ya. betul ya Bu. Nggak apa-apa Nanti ya, Bu, saya ya? bantu. Boleh Bu, boleh, tidak Iya. apa-apa Bu. Saya nanti luangkan waktu Bu. Ya, Bu, ya. Iya, terima kasih loh ya Bu Suci sudah ini saya dibantu untuk menjadi teman kolaborasi gitu Bu. Iya, sama-sama Bu. Kebetulan saya juga jamnya kosong Oh Bu. iya, enak loh Bu nanti kalau misalkan saya tidak ada teman, enak loh ya saya bisa dibarengin sama Iya, ditemani sama betul Bu Bu. Suci Iya, ya. iya. Saya sebenarnya kan mulai tadi hanya mendengarkan Bu. Iya, Putri Ibu, bercerita, iya. sudah bercerita sendiri, menceritakan masalah-masalah Bu Putri sendiri, lalu menceritakan solusi-solusi yang sudah ada di angan-angan, Iya, lalu Bu. memilih solusi mana yang terbaik yang akan dilakukan. Nah ya itu Bu, saya kan memang awalnya memang sudah punya pemikiran seperti itu, tapi saya ragu Bu untuk Ya, karena melakukannya. Jadi saya harus apa ya Bu? Saya harus curhat lah ya istilahnya. Maksudnya saya ingin diberi saran gitu Bu sesama teman, khususnya sama Bu Suci. Enaknya gimana? Saya juga ingin didengar gitu loh Bu. Kalau saya misalkan berpikir sendiri, saya bingung sendiri Bu. Gitu tidak ada solusi. Nah ya seperti itulah Bu. ya baiklah Bu Putri sudah dapat solusinya. Ya, gimana Iya. sekarang perasaannya Bu? Ya semakin lega sudah Bu. Sudah semakin apa ya, ringan beban saya gitu Bu. Jadi ini akan dilaksanakan mulai kapan? Ya kalau bisa hari Senin Bu langsung saya. Langsung Iya. ya. Kira-kira dalam 1 minggu itu mau dilaksanakan setiap hari Bu? Ya enggak lah Bu, jangan enggak, kasihan ya. juga. Nanti Paling saya enggak. sesuaikan jadwal saya soalnya Bu. Oh iya monggo Kan Bu. bersama saya nanti. Iya betul Bu Suci. Nanti saya juga
bawa konsumsi lah Bu nanti. Biar gak lapar siang-siang. Repot. Ya kok siang-siang kan biasanya lapar gitu Bu, udah enak juga loh kan Sampai saya. saya kesini nggak kasih konsumsi ya. Iya, enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa loh ya, nanti saya dibantu loh ya. Iya, kita sama teman sejawat saling membantu ya Bu. Ya, baiklah Bu. Saya rasa sudah dapat solusi ya Bu. Iya. Ya, selamat ya Bu Putri. Terima kasih Bu Semoga Suci. nanti usahanya berhasil, Amin. Ferdi bisa mendapatkan peningkatan Amin. dalam kemampuannya membaca Baik Ibu. sehingga tidak menghambat pembelajaran di dalam kelas ya. Betul. Ya, Terima semoga kasih. kita lebih bermanfaat Ibu untuk Iya. anak-anak kita. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Bu saya keburu-buru loh Bu, soalnya ditunggu Oh, suami iya, saya iya. mau pulang Iya. sudah jam 12. Iya, iya, Bu, iya. Makasih ya Bu ya. Iya, iya, iya. Nanti kalau misalkan kamu dibantu ya, bener ya? Iya betul Iya, betul. ayo Bu ya. Iya. Permisi Bu Suci, gimana kabarnya Bu Suci? Baik Pak Wedi bagaimana? Alhamdulillah sekali juga Bu ya. Bu Suci tadi sudah melaksanakan coaching ya Iya, dengan Bu Putri ya. Iya betul Dengan Bu Putri. Nah sebelum penutupan ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan observasi. Iya silakan Pak. Siap Bu ya? Siap Bapak. Yang pertama Bu, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan atau diharapkan? Pada saat saya melakukan coaching, saya sudah merasa Pak melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Saya sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi, lalu juga ini Berhasil. bagaimana Bu Putri bisa merencanakan untuk melakukan rencana aksi, Berhasil. lalu menanyakan bagaimana Bu Putri bisa bertanggung jawab terhadap rencana Rencana aksinya aksi. nanti. Ya saya juga sudah melakukan mindfulness ya Pak ya, Iya, bagaimana mindfulness. kembali kepada keadilan Betul. ya betul Pak. Saya juga ini Pak sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bapak ya, saya merasa seperti itu sehingga coach saya dapat menceritakan permasalahannya secara rileks Pak. Ya, Santai. ya santai, tidak ada yang disembunyikan. Apa kekurangannya ya dia mengatakan, dan kadang kita kalau ceritakan kekurangan yang orang lain saja yang diceritakan Iya. ya gitu kan Pak, kekurangan kita kadang kan disembunyi-sembunyikan. Nah, ini sudah mengalir Pak, semuanya diceritakan sama Bu Putri Alhamdulillah. Berarti kita harus mengkondisikan orang Iya. yang ngojolan ya Bu ya. Iya betul. Nah, kemudian oke Bu ya, menurut saya sebagai observer tadi pada saat coaching Bu Suci dengan Bu Putri sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sesuai dengan alur kita tadi ya Bu. Ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi sampai pada poin yang terpenting tanggung jawab. Kemudian ada juga coach sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan tadi ya, pertanyaan yang berbobot pertanyaan tadi Bu ya. Kemudian yang coach juga bisa memberikan solusi dari permasalahannya sendiri, bukan coach ya Bu ya, Iya, tapi betul. coachnya. Iya, betul. Bu Putri itu menemukan solusinya sendiri dari Iya. beberapa solusi yang diberikan. Bu Putri juga dapat menentukan yang mana yang terbaik. Iya benar Bu. Itu nanti yang akan direncanakan, akan Iya. diberikan rencana aksi. Coach hanya sebagai penguat gitu Ya, Bu ya, sebagai penguat dan sehingga memunculkan Iya. solusi sendiri. Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya Bu Suci ya. Iya, silakan, Pak. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi yang dilakukan Bu Suci dengan Bu Putri? Ya, terima kasih Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut tentunya ya Pak ya. Saya ingin belajar lagi, lebih paham tentang membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya Iya, Pak, benar. agar lebih bisa menggali informasi-informasi dari Puji kan Pak. Lalu saya juga
ingin melatih keterampilan kucing saya, Pak. Jadi kita kan tidak bisa secara otomatis jadi coach yang profesional Iya, tanpa benar, latihan. Karena ini kan Benar. sulit sebenarnya ini ya, Pak ya. Itu yang saya ingin kembangkan, Pak. Ke depannya dia. Iya betul. Nah, Belajar dan belajar lagi. itu ya Bu ya. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi yang kali ini kita lakukan. Semoga bermanfaat bagi kita. Amin. Terima kasih, Pak. Tetap semangat Bu ya. Semangat. Semangat belajar terus, karena ini itu dikatakan sebagai pembelajar sepanjang hari. Betul, Pak. Turun belajar Sepanjang hari. ya, belajar dan belajar. Terima kasih Bu.